Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sri Handayani dengan NIM 180150030, jurus kelas A1, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Kali ini saya akan membahas bab 11 dari buku Sri Kaum dengan judul Induktansi dan Rangkaian Magnetik. Baiklah, kita akan membahas bab 11, yaitu induktansi dan rangkaian magnetik. Materi bab 11 itu ada 10 materi. Materi yang pertama yaitu tegangan induksi diri. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, di mana fluks bersama kerapatan fluks bagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum Faraday, yaitu V sama dengan min N d flux per dt. Dengan mendefinisikan induktansi diri dari kumparan itu, L sama dengan N d flux per dt. Hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk V sama dengan L dI per dt. Satuan dari I adalah Henry, di mana 1 Henry sama dengan 1 Weber per ampere. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu induktor dan induktansi. Induktor atau juga bisa disebut dengan induktansi dibentuk oleh dua penghantar yang terpisah oleh ruangan bebas dan tersusun sedemikian hingga fluks magnetik dari yang satu terkait dengan yang lain. Untuk arus-arus statis I atau yang paling jauh sampai frekuensi rendah dalam penghantar-penghantar itu, misalkanlah fluks total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah lambda sama dengan integral N flux dengan batas atasnya dan batas bawahnya flux. Itu bagi kumparan dan bagi susunan lain. Maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk baku. Di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling umum konfigurasi penghantar yang induktansinya diinginkan, persamaan-persamaan pendefinisi seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteras udara, yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Semua dimensi adalah meter. Ini dia gambar-gambarnya. Dan di gambar 11.3 itu ada toroida dengan penampang segi 4. Di gambar 11.4 itu ada toroida dengan penampang S yang umum, dengan menganggap kecepatan fluks rata-rata pada radius rata-rata R. Dan pada gambar di bawahnya itu penghantar paralel jari-jari A.
Dan yang gambar di bawahnya itu gambar penghantar silindris yang sejajar. Pada gambar 11.3 itu ada rumus L sama dengan mikro 0 dikali R kuadrat A per 2V ln R2 per R1. Pada gambar 11.4 itu memakai rumus L sama dengan mikro 0 N kuadrat S per 2VR dengan satuan Henry. Untuk gambar yang di bawahnya itu penghantar paralel jari-jari A. Dengan jari-jarinya itu A, panjangnya itu L. Jadi induktansi per L sama dengan mikro 0 per V cos pangkat minus 1 D per 2A dengan satuan Henry per meter. Untuk D lebih besar A itu memakai rumus induktansi per L sama dengan V0 per V mikro 0 per V ln D per A dengan satuan Henry per meter. Terus untuk gambar yang di bawahnya itu penghantar silindris dengan memakai rumus induktansi per L sama dengan mikro 0 per 2V cos pangkat minus 1 D per 2A dengan satuan Henry per meter. Selanjutnya pada gambar 11.7 ada solenoida panjang dengan luas penampang S yang kecil. Itu kita dapat memakai rumus L sama dengan mikro 0 N kuadrat per dikali S per L. L itu bisa kita ibaratkan seperti panjang. Itu dengan satuan Henry. Di gambar 11.8 kumparan berlapis tunggal dengan teras udara. Itu bisa kita pakai rumus induktansi sama dengan 39,5 dikali N kuadrat dikali A kuadrat per 9A tambah 10L dengan satuan mikrohenry. Di gambar 11.9 yaitu kumparan berlapis ganda dengan teras udara. Bisa memakai rumus L sama dengan 31,6 N kuadrat RL per 6R1 ditambah 9L ditambah 10R2 kurang R1 dengan satuan mikrohenry. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat yaitu induktansi internal. Flux magnetik ada juga yang melalui penampang di dalam penghantar seperti halnya di luar penghantar. Flux internal ini menimbulkan induktansi internal yang biasanya kecil dibandingkan induktansi eksternal dan sebab itu seringkali diabaikan. Di dalam penghantar yang berjari-jari A, hukum Ampere memberikan rumus yaitu H sama dengan IR per 2V A kuadrat dikali arah flux. Dan B sama dengan mikro 0 dikali IR per 2VA kuadrat dikali A flux. Penghantar yang lurus hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dan torus tak berhingga. Maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak berhingga. Garis-garis flux yang menembus
IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu dari filamen itu dipotong sekali, atau N kali N ganjil oleh garis deflux. Akibatnya, deflux hanya terkait dengan fraksi VR kuadrat per VA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot. Rumusnya yaitu lambda sama dengan integral VR kuadrat per VA kuadrat deflux sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 VR kuadrat per VA kuadrat dikali mikronol IR per 2 VA kuadrat IDR sama dengan mikronol I kali L per 8V. Selanjutnya ini gambar dari induktansi internal. Setelah itu kita akan memasuki materi yang kelima, yaitu rangkaian magnetik. Hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteras udara. Hasilnya adalah bisa kita lihat di gambar dengan rumus integral H dikali DI sama dengan NI. N itu untuk jumlah putaran. Tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memancar sehingga B kecil harganya. Praktisnya, flux itu terbatas di dalam kumparan saja dan sebagai akibatnya. Jadi kita bisa lihat gambar yang kedua. Tanda panah itu menunjukkan I atau arus. Kita bisa memakai rumus H sama dengan NI per L. Selanjutnya kita memasuki materi yang keenam, yaitu nonlinearitas kurva BH. Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan. VR-nya dapat dihitung dari kurva BH memakai rumus mikro R sama dengan B per mikro 0 H. Kita bisa melihat kurva-kurvanya di gambar 11.13. Itu kurva BH dengan H-nya itu lebih kecil dari 400 ampere per meter. Dengan garis yang pertama itu A untuk besi tuang, yang B baja tuang, yang C baja silikon, dan yang D alloy nikel besi. Untuk gambar yang 11.14 itu kurva BH dengan H-nya itu lebih besar dari 400 ampere per meter. Selanjutnya ada gambar 11.5 itu menunjukkan kurva dari H. Selanjutnya kita memasuki materi yang ke-7, yaitu hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Suatu kumparan dengan N lilitan dan arus atau yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh N aksun. Untuk GGM ini seringkali digunakan simbol F, satuannya adalah ampere.
Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan memberikan rumus F sama dengan NI sama dengan integral dari H kali DI sama dengan integral dengan batas bawah 1 P ditambah integral dengan batas bawah 2 H kali DI ditambah integral dengan batas bawah 3 H kali DI sama dengan H1I1 ditambah H1I2 ditambah H3I3. Di gambar 11.16 itu ada gambar A itu gambar kumparannya, dan untuk B dan C itu rangkaiannya. Pembandingnya dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGL-V. Rumusnya V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Agar F dipandang sebagai kenaikan NI dan nilai-nilai Hq sebagai penurunan NI mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Flux adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi R analog dengan hambatan R. Suatu ungkapan untuk reluktansi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ini adalah rumus penurunan NI sama dengan H kali L sama dengan BA kali L per mikro A sama dengan flux R. R sama dengan L per mikro A H minus 1. Jika semua reluktansi diketahui, maka dapatlah ditulis F sama dengan NI sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sebagai persamaan bagi rangkaian magnetik, namun mikro R bagi bahan-bahan yang dipakai meski diketahui terlebih dahulu sebelum harga-harga reluktansi itu dapat dihitung, dan hanya setelah B atau H diketahui baru nilai mikro R dapat kita tentukan pula. Jadi ini berbeda dengan hubungan. Rumusnya R sama dengan L per sigma A. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ke-8, yaitu teras dengan celah udara. Rangkaian magnetik dengan celah udara yang sempit sangat biasa dijumpai. Celah itu umumnya dibuat sekecil mungkin karena penurunan NI pada celah sering kali jauh lebih besar dari penurunan tersebut pada teras. Untuk teras persegi panjang dengan ukuran-ukuran A dan B, itu kita dapat cari dengan rumus SA sama dengan A tambah LA dikali B tambah LA. Jika flux total dalam celah udara diketahui HA dan HALA dapat langsung dihitung dengan rumus HA sama dengan 1 per mikronol dikali flux per SA. Untuk HALA-nya sama dengan LA flux per mikronol SA. Untuk suatu teras bersama sepanjang LA dengan satu celah, hukum Ampere menyatakan NI sama dengan HI-LI tambah HA-LA sama dengan HI-LI tambah LA flux per mikronol SA. Untuk materi yang ke-9 yaitu kumparan ganda. Dua atau lebih kumparan dapat pada satu teras sedemikian rupa sehingga GGM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah. Sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah yang mengandung dua atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah dalam arah yang berlawanan. Untuk
materi yang terakhir yaitu rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalennya. Cabang yang sebelah kiri mengandung kenaikan Ni di samping suatu penurunan Ni. Penurunannya sebagai berikut. F kurang H1 L1 sama dengan H2 L2 sama dengan H3 L3. Flux 1 sama dengan flux 2 tambah flux 3. Untuk bab 11 hanya itu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.